Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Segala puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita memujinya dan bersyukur kepadanya karena pada malam hari yang berbahagia ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka talabul ilmi. Dan semoga perkumpulan kita ini untuk menuntut ilmu agama Allah sebagai pertanda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan bagi kita semua. Karena di dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah inginkan pada dirinya kebaikan, maka Allah akan jadikan dia paham dalam agama ini. Oleh karena itu, ini adalah suatu nikmat. Berkumpulnya kita di majlis yang mulia ini adalah salah satu nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau Anda menginginkan ketenangan batin, maka tidak ada cara lain kecuali duduk di majlis ilmu. Sebagaimana hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah." Dan tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, yaitu masjid dari masjid-masjid Allah, yatluna kitab Allah, mereka membaca Al-Quran, wa yatadarasunahu fima bainahum, kemudian mereka saling mengajarkan kandungan dari ayat-ayat Al-Quran tersebut, illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali akan turun kepada mereka ketenangan. Dan ketenangan ini sangat mahal, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Antum tidak bisa membeli ketenangan dengan banyaknya harta. Anda bisa senang, akan tetapi Anda tidak bisa tenang. Harta hanya bisa membeli kesenangan, tetapi tidak bisa membeli ketenangan. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali akan turun kepada mereka ketenangan. Wa ghashiyatuhumur rahmah, dan akan diliputi mereka oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa haffathumul malaikah, dan para malaikat akan mengepakkan sayapnya untuk menaungi mereka. Wa dzakarahumullahu fi man 'indah, dan Allah Subhanahu wa taala akan menyebut-nyebut orang-orang yang duduk di majlis ilmu di sisi makhluk-makhluk yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ketahuilah bahwasanya syaitan menyesatkan manusia dari dua jalan. Yang pertama adalah jalan syubuhat, yang kedua adalah jalan syahwat. Yang dimaksud dengan jalan syubuhat adalah segala macam pemahaman-pemahaman, segala macam doktrin-doktrin yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, yang sesuai dengan pemahaman para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in. Ini disebut dengan syubuhat. Adapun syahwat, maka itu berupa kesenangan-kesenangan dunia seperti wanita, harta, jabatan dan yang lainnya. Semuanya ini adalah syahwat yang dengannya juga syaitan menggoda manusia.
Para ulama menyebutkan apabila itu berupa syahwat, maka cara kita untuk mengatasinya adalah dengan melakukan amal saleh, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Akan tetapi apabila godaan tersebut berupa syubhat, berupa pemahaman-pemahaman, berupa doktrin-doktrin yang menyesatkan, maka tidak ada jalan lain untuk menepisnya kecuali dengan menuntut ilmu. Dan pada malam yang berbahagia ini, sebagaimana yang telah disampaikan oleh panitia, jazakallahu khaira, semoga Allah memberikan balasan kebaikan kepada panitia yang ada di tempat ini, yang telah mengizinkan kami untuk saling memberikan nasihat, ya, antara seorang saudara dengan saudara-saudaranya yang lain. Tema kita adalah berkaitan tentang bahaya radikalisme, terutama radikalisme ISIS, yang merupakan topik utama baik di dunia internasional maupun di dunia nasional ini. Sebelum kita berbicara tentang ISIS, pertama-tama kita harus mengetahui bahwasanya Islam adalah agama rahmat, agama yang penuh kasih sayang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam sebuah hadis sahih yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, "Innar rifqa ma kana fi syai'in illa zanah." Sesungguhnya kelemah lembutan tidaklah ada pada sesuatu kecuali akan menghiasinya, akan membuatnya indah. Wala yunza'u min syai'in illa syanah. Dan tidaklah kelemah lembutan dicabut dari sesuatu kecuali pasti akan merusak sesuatu tersebut. Islam sangat menjunjung tinggi kelemah lembutan. Islam sangat menjunjung tinggi kasih sayang. Bahkan suatu ketika, sebagaimana disebutkan di dalam Sahih Bukhari, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh salah seorang Yahudi. Dan antum sudah tahu bagaimana permusuhan orang-orang Yahudi terhadap umat Islam, apalagi terhadap pemimpin umat Islam yang tidak lain adalah Nabi alaihi salatu wassalam. Orang Yahudi tersebut berkata, "Assalamu alayka ya Muhammad." Antum perhatikan, dia mengatakan assamu bukan assalamu. Assamu artinya al-halak, kecelakaan bagimu wahai Muhammad. Assalamu artinya kedamaian, keselamatan. Akan tetapi kalau antum hilangkan lamnya, assamu artinya kecelakaan. Kecelakaan bagimu wahai Muhammad. Istri beliau Aisyah radhiyallahu taala anha yang saat itu sedang duduk di sisi beliau, mendengar ucapan tersebut dia marah. Siapa yang tidak marah ketika suaminya didoakan kecelakaan oleh orang lain, apalagi suaminya itu adalah seorang rasul utusan Allah Subhanahu wa taala? Maka Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Balissamu 'alaika wal la'nah." Justru kata Aisyah, kecelakaan dan laknat Allah tertuju kepadamu. Akan tetapi lihatlah bagaimana Rasul alaihi salatu wasallam menyikapi sikap dari orang Yahudi tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam justru menegur istri beliau Aisyah. Beliau mengatakan, "Ya Aisyah, wahai Aisyah, innallaha rafiqun." Sesungguhnya Allah maha lemah lembut, yuhibbur rifqa, dan menyukai kelemah lembutan. Itulah Islam, agama yang menyukai kelemah lembutan, agama yang menyukai kasih sayang. Ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum. Kelemah lembutan dan keindahan Islam mulai tercoreng ketika terjadi perang Hunain. Setelah peperangan usai, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagi-bagikan harta rampasan perang kepada para sahabat. Tiba-tiba datanglah salah seorang yang bernama Abdullah bin Dzul Khuwaisirah. Orang tersebut langsung dengan kekurang ajarannya berkata kepada Nabi alaihi salatu wassalam,
i'dil ya Rasulullah, berlaku adillah wahai Rasulullah. Di dalam lafaz hadis yang lain dikatakan i'dil ya Muhammad, berlaku adillah wahai Muhammad. Antum perhatikan beraninya orang ini memprotes keputusan Nabi yang merupakan orang kepercayaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaget mendengar ucapan tersebut dan beliau mengatakan, "Wailak, celakalah engkau. Wa man ya'dil idza lam a'dil." Siapakah yang akan berlaku adil apabila aku tidak adil? Di dalam riwayat yang lain dikatakan, "Wa man ya'dil idza lam a'dil." Siapakah yang berlaku adil apabila aku tidak adil? Wa ana aminun man fis sama'i wa man fil ardi. Sedangkan aku adalah kepercayaan Tuhan yang ada di langit serta kepercayaan bagi semua manusia yang ada di bumi ini. Bagaimana mungkin engkau mengatakan perkataan seperti itu, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahukan kepada kita. Beliau mengatakan, "Inna min dhi'i hadza." Sesungguhnya dari tulang sulbi orang ini, qauman, akan keluar suatu kaum, yaqra'una al-Qur'an, mereka membaca Al-Qur'an, la yujawizu hanajirahum, akan tetapi bacaan Al-Qur'an tidak sampai menembus hati mereka, tidak sampai melewati tenggorokan-tenggorokan mereka. Yaqtuluna ahlal Islam, mereka membunuh orang-orang Islam, wa yad'una ahlal awthan, dan membiarkan orang-orang kafir. Yamruquna minad dini kama yamruqus sahmu minar ramiyah, mereka keluar dari agama Islam bagaikan anak panah keluar dari busurnya. Kata para ulama bahwasanya orang yang bernama Abdullah bin Dzil Khuwaisirah adalah nenek moyang daripada orang-orang Khawarij, di mana orang-orang Khawarij ini adalah panutan daripada kelompok ISIS. Jadi ini orang yang pertama yang merusak kelemah lembutan di dalam Islam. Dan memang kelompok yang pertama kali muncul di dalam Islam adalah kelompok Khawarij. Di dalam hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah dengan sanad yang disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullahu taala, dan hadis ini diriwayatkan oleh banyak sahabat. Di antaranya Abu Hurairah, Anas bin Malik, Auf bin Malik, Abu Umamah Al-Bahili, Abdullah bin Amr bin Al-As, dan para sahabat yang lainnya meriwayatkan hadis ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna man kana qablakum iftaraku ala 72 firqah." Sesungguhnya umat-umat sebelum kalian akan terpecah belah menjadi 72 kelompok. Wa inna hadhihi al-ummah, sedangkan umat Islam ini, sataftariqu ala 73 firqah, semuanya akan terpecah belah menjadi 73 kelompok. Umat ini akan terpecah belah menjadi 73 kelompok. Kulluha finnar, semuanya terancam di neraka, illa wahidah, kecuali hanya satu kelompok, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Ketika ditanya siapa yang satu kelompok tersebut dan kita wajib untuk mengikuti yang satu ini, beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kana ala mithli ma ana alaihi al-yawma wa ashabi," yaitu orang-orang yang mengikuti ajaranku serta ajaran para sahabatku ridwanullahi taala alaihim ajma'in. Al-Imam Abdullah bin Al-Mubarak, salah seorang tabi'in besar, beliau berkata sebagaimana yang dinukilkan oleh Al-Imam Al-Barbahari di dalam kitabnya Syarhus Sunnah, dan juga dinukilkan oleh Al-Imam Ibnu Battah di dalam kitabnya Al-Ibanatul Kubra. Al-Imam Abdullah bin Al-Mubarak mengatakan, sesungguhnya yang 72 kelompok dalam Islam yang diancam neraka oleh Nabi alaihi salatu wassalam, yang 73 ini sumbernya adalah 4 kelompok. Sumbernya adalah 4 kelompok. Yang pertama adalah Al-Qadariyah, yaitu kelompok yang mengatakan tidak ada takdir. Kemudian yang kedua adalah Al-Murji'ah, kelompok yang mengatakan bahwasanya amal perbuatan tidak berpengaruh pada iman. Artinya bagaimanapun banyaknya kita berbuat maksiat, iman kita akan sama dengan imannya Abu Bakar. Ini kelompok Al-Murji'ah. Kelompok yang ketiga adalah Asy-Syi'ah, yang mereka hanya loyalitas kepada Ahlul Bait,
Itu pengakuan mereka meskipun pengakuan yang dusta. Kemudian kelompok yang keempat adalah Al-Khawarij. Inilah sumber dari 72 kelompok tersebut, dari 4 kelompok ini. Dan dari 4 kelompok ini, yang paling tua adalah kelompok Al-Khawarij, yang mereka adalah kelompok yang mengusung atau menjunjung tinggi radikalisme dan terorisme. Sebagaimana yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah di dalam kitabnya Majmu' Fatawa, beliau mengatakan berdasarkan hadis yang saya bacakan tadi, yaitu protes dari salah seorang yang bernama Abdullah bin Dzul Khuwaisirah, Syekhul Islam Ibn Taimiyah mengatakan, "Fakana min awwalil bid'i wat tafarruqi alladhi waqa'a fi hadhihi al-ummah bid'atul khawarijil mukaffiratu bidz-dzambi." Ketahuilah bahwasanya kelompok yang pertama kali muncul di dalam Islam adalah kelompok Khawarij yang suka mengkafirkan kaum muslimin hanya gara-gara dosa besar yang mereka lakukan. Ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum. Al-Khawarij, kenapa mereka disebut dengan Khawarij? Kata-kata Khawarij diambil dari bahasa Arab, yaitu kharaja, artinya keluar. Para ulama mereka memiliki dua versi dalam masalah ini. Sebagian ulama mengatakan mereka disebut Khawarij karena mereka keluar dari agama berdasarkan sabda Nabi, yamruquna minad dini kama yamruqus sahmu minar ramiyah. Mereka keluar dari agama bagaikan anak panah keluar dari busurnya. Sehingga mereka pun disebut dengan Al-Khawarij, orang-orang yang keluar dari agama. Versi yang kedua yang disebutkan oleh ulama, mereka disebut dengan Al-Khawarij karena mereka keluar dari ketaatan terhadap para pemerintah, yaitu mereka suka memberontak terhadap para pemimpin, terhadap para pemerintah. Dan ini berdasarkan apa yang dilakukan oleh orang tadi, Abdullah bin Dzul Khuwaisirah. Dia memprotes Nabi alaihi salatu wasalam, keluar tidak mau menerima keputusan Nabi alaihi salatu wasalam. Dan insyaallah versi yang paling kuat dalam masalah ini, mengapa mereka disebut dengan Al-Khawarij, adalah karena mereka suka memberontak kepada para pemerintah, karena mereka suka keluar tidak mau taat kepada para pemerintah. Dan kelompok Khawarij adalah satu-satunya kelompok yang dicela oleh Nabi alaihi salatu wasalam di dalam banyak hadis-hadis beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi banyak kelompok di dalam Islam ini yang dicela oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengeluarkan hadis yang begitu banyak di dalam mencela suatu kelompok seperti beliau mengeluarkan hadis-hadis di dalam mencela orang-orang Khawarij yang suka menjunjung tinggi radikalisme dan terorisme. Di dalam hadis sahih yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang orang-orang Khawarij, di akhir hadis beliau mengatakan, hum syarrul khalqi wal khaliqah. Mereka adalah sejelek-jelek makhluk dan sejelek-jelek ciptaan yang ada di atas muka bumi ini. Dicela oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Kemudian juga di dalam hadis lain yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan setelah beliau menyebutkan tentang orang-orang Khawarij, beliau mengatakan, fa aina ma laqitumuhum faqtuluh. Dimanapun kalian bertemu dengan mereka, bunuh mereka. Saking besarnya mudarat yang mereka sebabkan. Orang-orang yang suka menjunjung tinggi radikalisme dan terorisme, Nabi SAW katakan, aina ma laqitumuhum faqtuluh. Dimanapun kalian bertemu dengan mereka, bunuh mereka. Fa inna qatlahum ajrun liman qatalahum yaumal qiyamah. Karena orang yang membunuhnya akan mendapatkan pahala nanti pada hari kiamat. Hadis sahih dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Di dalam hadis yang lain, Nabi SAW setelah menjelaskan tentang orang-orang Khawarij, beliau mengatakan, la in adraktuhum la aqtulannahum qatla'at. Seandainya aku bertemu dengan mereka, niscaya aku akan membinasakan mereka layaknya membinasakan orang-orang 'Ad, yaitu kaumnya Nabi Saleh alaihi salatu wassalam. Di dalam hadis yang lain yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Tirmidzi dan Ibnu Majah dengan sanad yang disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu taala,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang orang-orang Khawarij, kilabun nar, kilabun nar, kilabun nar. Mereka adalah anjing-anjing neraka. Mereka adalah anjing-anjing neraka. Mereka adalah anjing-anjing neraka. Syarru qatla tahta adimis sama. Mereka apabila mati, maka mereka adalah orang yang mati yang paling jelek di bawah kolong langit. Saking jeleknya orang-orang Khawarij yang menjunjung tinggi radikalisme dan terorisme ini. Di dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, "Kullama kharaja qarnun quti'." Setiap kali tanduk mereka keluar, maka pasti akan ada yang memotongnya. Aktsar min 20 marrah, sampai 20 kali Nabi mengatakan seperti itu. Beliau mengatakan setiap kali tanduk mereka keluar ada yang memotongnya. Setiap kali tanduk mereka keluar ada yang memotongnya. Setiap kali tanduk mereka keluar ada yang memotongnya, sampai 20 kali. Menunjukkan bahwasanya kelompok Khawarij ini akan tetap ada. Kemudian Nabi mengatakan hatta yakhruja akhiruhum fi iradid dajjal, dan nanti akhir mereka, kelompok mereka akan keluar bersama Dajjal laknatullahi alaihi. Akan tetap ada. Yang menjadi masalahnya adalah hanya nama mereka yang berbeda. Yang dahulu mereka dikenal dengan nama Khawarij, tetapi dari satu generasi ke generasi yang lainnya mereka berubah nama. Akan tetapi pemahaman mereka sama. Sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Abu Ayyub As-Sikhtiyani, dinukilkan oleh Al-Imam Al-Lalikai di dalam kitabnya Syarhu I'tiqadi Ahli Sunnati wal Jamaah. Al-Imam Ayyub As-Sikhtiyani mengatakan, innal khawarij ikhtalafu fil ismi. Sesungguhnya orang-orang Khawarij, nama-nama mereka itu berbeda-beda dari satu generasi ke generasi berikutnya. Walakinnahum ijtama'u 'ala saif. Akan tetapi mereka sepakat untuk menggunakan pedang, untuk menggunakan kekerasan, untuk menggunakan terorisme, untuk menggunakan radikalisme. Nama mereka berbeda-beda, tetapi pemahaman mereka sama. Kenapa kita membahas tentang orang-orang Khawarij ini? Karena para ulama mereka berbeda pendapat tentang ISIS ini. Apakah mereka orang-orang Khawarij ataukah tidak? Mayoritas para ulama mengatakan mereka adalah orang-orang Khawarij. Karena apabila kita melihat pemahaman orang-orang ISIS ini, akan kita temukan kesamaan yang begitu sama, yang begitu jelas dengan orang-orang Khawarij yang disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam 1400 tahun yang lalu. Sebelum saya membicarakan tentang kesamaan antara orang-orang Khawarij dengan orang-orang ISIS, saya ingin menyampaikan sedikit tentang bagaimana terbentuknya ISIS ini. Saya nukilkan dari kitab Haqiqatu Tanzimid Daulah Da'ish, hakikat daripada ISIS, yang ditulis oleh dua syekh. Yang pertama Syekh Abu Sufyan Amr bin Sadat Al-Qurdusi. Kemudian yang kedua Syekh Abu Ziyad Muhammad Al-Ya'qub An-Nubi. Dan kemudian juga apa yang akan saya sampaikan tentang bagaimana munculnya ISIS ini juga disampaikan oleh para ulama di dalam mu'tamarat, konferensi-konferensi yang mereka gelar tentang ISIS ini. Ketahuilah bahwa pada tahun 1988 Usamah bin Laden mempelopori atau menciptakan sebuah kelompok yang bernama Qaidatul Jihad, atau yang kita kenal dengan istilah Al-Qaeda. Ini didirikan atau dimulai dipelopori oleh Usamah bin Laden pada tahun 1988. Dan pada saat itu dia mengangkat sebagai kaki tangannya atau sebagai tangan kanannya seseorang yang bernama Ayman Az-Zawahiri. Ini yang menjadi tangan kanan dari Usamah bin Laden. Dan kelompok Al-Qaeda ini menyebar karena Usamah bin Laden melihat bagaimana hamasah atau semangat dari anak-anak muda
yang saat itu mereka memiliki kecemburuan terhadap agama mereka, tetapi mereka jahil. Nah, ini dimanfaatkan oleh Usamah bin Laden untuk menyebarkan pemahaman Al-Qaeda ini, pemahaman radikalisme dan terorisme ini. Jadi, pemahaman ini disebarkan kebanyakan kepada anak-anak muda yang mereka memiliki jiwa yang labil, mental yang labil, yang masih memiliki semangat yang kuat, akan tetapi rata-rata mereka jauh dari ilmu yang bermanfaat. Sehingga pemahaman Al-Qaeda ini pun menyebar di tanah Arab, di negeri-negeri Arab, baik itu Mesir maupun yang lainnya, dan tidak tertinggal adalah negeri Irak pada saat itu. Dan bahkan Irak dianggap sebagai markas yang subur untuk menumbuhkan pemahaman Al-Qaeda ini. Apalagi ketika masuknya Amerika ke Irak pada tahun 2003, maka peluang untuk menyebarkan pemahaman Al-Qaeda ini semakin besar. Karena anak-anak muda yang ada di Irak, mereka memiliki kecemburuan terhadap agama mereka. Akhirnya Usamah bin Laden berhasil menciptakan cabang dari Al-Qaeda di negeri Irak. Dan yang ia tunjuk sebagai pemimpin atau sebagai gubernurnya di negeri Irak untuk memimpin cabang Al-Qaeda di sana, seseorang yang bernama Abu Mus'ab Az-Zarqawi. Abu Mus'ab Az-Zarqawi ini adalah murid daripada Abu Muhammad Al-Maqdisi Isam Al-Barqawi, orang yang menulis sebuah kitab yang berjudul Al-Kawashif Al-Jaliyah fi Kufri Ad-Dawlati Saudiyah, tentang bukti-bukti nyata tentang kekafiran negeri Saudi. Ini yang ditulis oleh Abu Muhammad Al-Maqdisi. Subhanallah, satu-satunya negeri yang menerapkan hukum Islam justru dia katakan kafir. Ini guru daripada Abu Mus'ab Az-Zarqawi. Sehingga resmilah dia, cabang dari Al-Qaeda ini resmi di Irak. Pada tahun 2006 Abu Mus'ab Az-Zarqawi ini meninggal. Kemudian digantikan oleh seseorang yang bernama Abu Hamzah Al-Muhajir. Abu Hamzah Al-Muhajir. Perlu diketahui bahwasanya sebelum Al-Qaeda masuk ke negeri Irak, sebenarnya sudah ada kelompok jihad di negeri Irak yang bernama Ad-Dawlatul Islamiyah fil Irak. Dan ini dipimpin oleh salah seorang yang bernama Abu Umar Al-Baghdadi, yang nantinya adalah guru daripada Abu Bakar Al-Baghdadi, pemimpin ISIS pada saat ini. Jadi ini dia kelompok Ad-Dawlatul Islamiyah fil Irak. Ini kelompok ini sudah ada sebelum Al-Qaeda masuk ke negeri Irak. Jadi dipimpin oleh seseorang yang bernama Abu Umar Al-Baghdadi. Karena di negeri Irak sudah tercipta dua kelompok jihad pada saat itu. Yang pertama adalah cabang dari Al-Qaeda, kemudian yang kedua adalah Ad-Dawlatul Islamiyah fil Irak. Akhirnya Abu Hamzah Al-Muhajir yang merupakan pemimpin dari cabang Al-Qaeda ini menawarkan persatuan dengan Abu Umar Al-Baghdadi. Dia mengatakan, bagaimana kalau kita bersatu? Toh juga tujuan kita sama, yaitu sama-sama berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Abu Umar Al-Baghdadi ini mengatakan, baiklah, kita gabung, tetapi dengan dua syarat. Nanti setelah kita gabung, maka kelompok kita ini bernama Ad-Dawlatul Islamiyah fil Irak, bukan namanya Al-Qaeda. Saya ingin nama kelompok kita nanti menggunakan kelompok saya, kata beliau. Namanya itu menggunakan nama kelompok saya. Kemudian syarat yang kedua, yang memimpin kelompok ini adalah saya, bukan kamu. Itu kata Abu Umar Al-Baghdadi kepada Abu Hamzah Al-Muhajir. Abu Hamzah Al-Muhajir mengatakan, tidak apa-apa, yang penting kita bersatu, tetapi saya juga punya satu syarat, katanya. Apa syaratmu? Saya ingin agar kamu, meskipun kamu menjadi pemimpin kelompok Ad-Dawlatul Islamiyah fil Irak, tetapi kamu tetap harus berbaiat kepada pemimpin kita yang paling tinggi, yaitu Usamah bin Laden. Akhirnya terjadilah kesepakatan. Akhirnya muncullah kelompok baru, yaitu Ad-Dawlatul Islamiyah fil Irak. Setelah lama berselang, pada tahun 2010
Abu Umar al-Baghdadi ini meninggal dan digantikan oleh murid beliau yang bernama Abu Bakar al-Baghdadi, ketua ISIS sampai pada saat ini, dengan nama yang sama, yaitu Ad-Daulatul Islamiyatu fil Iraq. Namanya sama, yaitu negeri Islam, daulah Islam di negeri Irak. Namanya masih sama. Persatuan mereka masih harmonis, masih rukun, masih damai. Sampai akhirnya pada tahun 2013 terjadi Ar-Rabi'ul Arabi, atau yang kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yaitu revolusi Arab, di mana kita melihat banyak negeri-negeri Arab berdemo melakukan revolusi besar-besaran untuk merubah sistem daripada pemerintahan mereka. Di antaranya Yaman, Mesir, Libya melakukan revolusi besar-besaran, dan termasuk juga adalah Suriah. Akhirnya Ayman al-Zawahiri, karena Usamah bin Laden sudah dieksekusi oleh Amerika, isunya sudah dieksekusi oleh Amerika, maka yang naik menggantikannya sebagai pemimpin tertinggi bagi Al-Qaeda adalah tangan kanannya ini, yaitu Ayman al-Zawahiri. Melihat bahwasanya di Suriah terjadi revolusi besar-besaran, maka Ayman al-Zawahiri ini memerintahkan kepada semua anggota Al-Qaeda untuk pergi berjihad ke Suriah. Maka Abu Bakar al-Baghdadi yang ada di Irak, yang merupakan yang memimpin cabang daripada Al-Qaeda, dia memerintahkan salah seorang yang bernama Abu Muhammad al-Jawlani untuk memimpin jihad ke Suriah. Pada tanggal 9 April 2013, Abu Bakar al-Baghdadi ini mengirimkan pesan kepada semua orang-orang yang berjihad di negeri Suriah. Apa bunyi pesannya? Dia mengatakan, semua kalian yang ada di Suriah, yang berjihad di sana, kalian semua sekarang harus taat kepada kepemimpinanku. Kalian harus berada di bawah kepemimpinanku, dan saya akan merubah nama kelompok ini yang tadinya Ad-Daulatul Islamiyatu fil Iraq, daulah Islam di negeri Irak, sekarang saya rubah menjadi Ad-Daulatul Islamiyatu fil Iraq wa Syam, negeri Islam di Irak dan di Syam, yang kalau di bahasa Inggriskan Islamic State of Iraq and Syria, atau kalau disingkat ISIS. Ya, ini sekarang nama kelompok kita katanya, ISIS ini, yaitu Islamic State of Iraq and Syria. Bukan istri solehah idaman suaminya, bukan. Jadi ini namanya sekarang, kata Abu Bakar al-Baghdadi. Mendapatkan pesan seperti itu, maka Abu Muhammad al-Jawlani yang tadinya adalah utusan dari Abu Bakar al-Baghdadi tidak menerima. Kenapa? Karena ternyata Abu Bakar al-Baghdadi ini, menurut pandangan Abu Muhammad al-Jawlani, dia sudah mengambil keputusan tanpa bermusyawarah terlebih dahulu dengan pimpinan tertinggi Al-Qaeda, yaitu siapa? Ayman al-Zawahiri, pengganti daripada Usamah bin Laden. Sedangkan menurut Abu Muhammad al-Jawlani, semua cabang daripada Al-Qaeda semuanya harus tunduk kepada pimpinan Al-Qaeda yang tertinggi, yaitu Ayman al-Zawahiri. Akhirnya Abu Muhammad al-Jawlani ini mengirim sebuah pesan balasan kepada Abu Bakar al-Baghdadi yang berbunyi, aku berlepas diri darimu dan aku menyatakan loyalitas baiat kepada Ayman al-Zawahiri yang merupakan pimpinan tertinggi daripada Al-Qaeda. Akhirnya berpisahlah antara Al-Qaeda dengan orang-orang ISIS. Mereka berpisah hanya karena jabatan, akan tetapi pemahaman mereka sama, yaitu sama-sama mengusung radikalisme, sama-sama mengusung terorisme. Kemudian sekarang kita akan berbicara tentang persamaan antara ISIS dengan orang-orang Khawarij yang disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wasalam sejak 1400 tahun yang lalu. Ketahuilah, di dalam sebuah hadis sahih yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, memberikan ciri-ciri tentang orang-orang Khawarij. Beliau mengatakan, hudatsaul asnan. Mereka dari segi umur adalah anak-anak ingusan. Artinya anak-anak muda.
Dan Abu Bakar al-Baghdadi, pemimpin mereka itu umurnya masih relatif muda. Ada yang mengatakan 40 tahun, ada yang mengatakan 30 tahun, 32 tahun. Dia relatif muda. Persis seperti apa yang disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Dari segi umur, mereka orang-orang Khawarij itu adalah rata-rata anak-anak muda. Kenapa? Karena biasanya anak muda itu semangatnya besar. Apabila mereka diajak untuk berjihad, berperang, mereka cepat untuk menanggapi. Mereka hanya mengandalkan semangat, akan tetapi mereka miskin dengan ilmu yang bermanfaat. Jadi ini yang pertama, ciri mereka, orang-orang Khawarij. Dan ciri ini sesuai dengan apa yang terjadi di dalam kelompok ISIS, yaitu rata-rata anggota yang mereka rekrut adalah anak-anak muda. Kemudian yang kedua, ciri orang-orang Khawarij, sufahaul ahlam. Mereka adalah dari segi ilmu adalah orang-orang yang bodoh. Orang-orang yang bodoh. Mereka bukanlah orang-orang yang alim. Bahkan Syekh Ali bin Abdul Hamid Al-Halabi Al-Athari, salah seorang murid daripada Al-Imam Al-Albani rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan sepakat ulama, tidak ada perbedaan di antara ulama ahlu sunnah. Mereka sepakat mengatakan bahwasanya tokoh-tokoh dari ISIS, mulai daripada Abu Bakar al-Baghdadi dan seterusnya, dedengkot-dedengkot daripada ISIS, mereka laisu ma'rufina fit tarikhil islami. Mereka tidak pernah dikenal di dalam sejarah Islam dari segi keilmuan. Mereka tidak pernah dikenal. Menunjukkan bahwasanya mereka adalah orang-orang yang bukan memiliki ilmu. Mereka adalah orang-orang yang bodoh. Maka ini sudah cukup menjadi bukti bahwasanya ISIS ini adalah kelompok yang sesat. Apabila pemimpin mereka saja adalah orang-orang yang bodoh, apalagi pengikut-pengikut mereka. Nabi SAW bersabda dalam hadis sahih yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ittakhadhan nasu ru'usan juhala. Apabila manusia sudah mengangkat pemimpin-pemimpin mereka dari kalangan orang-orang yang bodoh, ini kata Nabi, fasu'ilu, kemudian pemimpin-pemimpin tersebut ditanya tentang suatu perkara, fa'abtau bi ghairi ilmin, maka mereka pasti akan menjawab tanpa dasar ilmu. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang bodoh. Apabila mereka menjawab tanpa dasar ilmu, fadallu wa adallu, kata Rasulullah, maka mereka sesat sebagai pemimpin dan mereka menyesatkan pengikut-pengikut mereka. Jadi dedengkot-dedengkot mereka itu laisu ma'rufin, tidak dikenal di dalam sejarah Islam. Mereka bukanlah orang-orang yang berilmu. Mereka adalah orang-orang yang bodoh. Sehingga apabila tidak ada bukti untuk menyatakan kesesatan ISIS kecuali karena mereka bodoh, maka lakafana, itu sudah cukup bagi kita. Ya, sudah cukup bagi kita. Kemudian yang ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yahkiru ahadukum salatahu ma'a salatihim wa siyamahu ma'a siyamihim. Apabila kalian membandingkan solat kalian dengan solat mereka, maka kalian akan meremehkan solat kalian saking sedikitnya solat kalian, sedangkan solat mereka sangat banyak. Wasiyamakum ma'a siyamihim, dan juga kalian akan meremehkan puasa kalian jika dibandingkan dengan puasa mereka. Karena orang-orang Khawarij itu adalah orang-orang yang gulu, berlebih-lebihan di dalam masalah ibadah. Orang-orang yang ekstrim di dalam ibadah, dan sikap gulu, sikap ekstrim mereka dalam ibadah inilah yang membawa dan menyeret mereka untuk bersikap gulu, ekstrim terhadap manusia, sehingga mereka melakukan radikalisme dan terorisme. Mereka sangat gulu di dalam masalah ibadah, sampai-sampai Nabi mengatakan, wahai para sahabatku, ini sahabat yang kita ketahui bagaimana solehnya para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam, bagaimana takwanya para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam, bagaimana berilmunya para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Meskipun demikian Nabi mengatakan, wahai sahabatku, jika kalian membandingkan solat kalian dengan solat orang-orang Khawarij, maka kalian akan merasa minder, karena solat kalian itu sedikit sedangkan solat mereka sangat banyak. Puasa kalian itu sedikit sedangkan puasa mereka sangat banyak. Mereka orang-orang yang gulu di dalam beribadah. Dan ini terbukti ketika pertama kali orang-orang Khawarij memberontak kepada Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum. Dan kisah pemberontakan mereka disebutkan di dalam kitab
Al-Mustadrak yang ditulis oleh Al-Imam Al-Hakim rahimahullahu ta'ala. Dengan sanad yang sahih, Imam Hakim meriwayatkan bahwa ketika orang-orang Khawarij akan memberontak kepada Ali bin Abi Thalib, jumlah mereka pada saat itu adalah 6.000 orang. Maka sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, dia meminta izin kepada Ali bin Abi Thalib sebagai pemimpin. Dia meminta izin untuk diizinkan bertemu dan berdialog dengan orang-orang Khawarij yang 6.000 orang tersebut. Maka dia pun diizinkan. Antum perhatikan apa yang dikatakan oleh Ibnu Abbas pertama kali dia masuk menemui mereka. Abdullah bin Abbas mengatakan, "Fawallahi, demi Allah." Ketika Ibnu Abbas masuk menemui mereka, karena mereka berkumpul di sebuah tempat namanya Harura, mereka kumpul di sana. Ketika Ibnu Abbas telah masuk menemui mereka, dia mengatakan, "Fawallah, demi Allah, laqad dakhaltu ala qaumin ma ra'aitu qat ashadda minhum ijtihadan." Aku telah menemui suatu kaum di mana aku tidak pernah melihat ada kelompok atau ada sekelompok orang yang lebih bersungguh-sungguh di dalam ibadah daripada mereka. Jibahuhum qurhatun aw qarhatun minas sujud. Kening-kening mereka itu sampai luka gara-gara seringnya mereka sujud. Persis seperti apa yang dikatakan oleh Nabi, apabila kalian membandingkan solat kalian dengan mereka, minder kalian. Abdullah bin Abbas mengatakan, jibahuhum qarhatun minas sujud. Kening-kening mereka, dahi-dahi mereka itu sampai terluka gara-gara seringnya mereka sujud. Wa ka'anna aydiyahum wa rukabahum sufunal ibil. Dan tangan-tangan mereka serta lutut-lutut mereka membengkak saking seringnya mereka sujud, sehingga tangan-tangan dan lutut mereka itu bagaikan lutut-lutut onta, kata Nabi. Antum ketahui lutut-lutut onta itu tebal. Orang yang sering duduk maka kulitnya akan tebal sebagaimana tumit kakinya karena dia sering menginjak tanah. Ini mereka sangat ijtihad di dalam ibadah, bersungguh-sungguh sekali di dalam beribadah. Akan tetapi ibadah mereka itu sama sekali tidak memberikan manfaat. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Al-Ajurri di dalam kitabnya Asy-Syari'ah, beliau mengatakan, lam yakhtalifil ulama'u hadithan wa qadiman wa haditha. Para ulama dari zaman dahulu sampai saat ini, kata beliau, tidak ada perselisihan di antara mereka di dalam menetapkan ala annal khawarij qaum su, bahwasanya orang-orang Khawarij itu adalah kelompok yang jelek. Mereka adalah kelompok yang jelek. Usatun lillahi wa li rasulihi. Mereka adalah kelompok yang mendurhakai Allah dan Rasulnya. Wa in sallu wa samu wa jtahadu fil ibadah. Meskipun mereka salat, meskipun mereka puasa, meskipun mereka bersungguh-sungguh di dalam ibadah, kata beliau, falaysa dzalika binafi'in lahum. Ibadah mereka itu tidak ada manfaatnya sama sekali bagi mereka. Jadi ini ciri-ciri dari orang Khawarij yang ketiga. Mereka adalah orang-orang yang bersungguh-sungguh di dalam masalah ibadah. Dan kalau antum lihat ISIS ini, kita akan melihat tampilan yang luar biasa. Kita lihat tampilan yang luar biasa sehingga membuat orang banyak terkecoh. Membuat orang banyak terkecoh. Kita lihat bagaimana pakaian mereka sangat islami. Mereka berjenggot, kemudian celana cingkrang, sehingga orang-orang pun tertipu, ya, tertipu karena mereka memahami ISIS itu dari penampilan bukan dari pemahaman. Ya. Nanti kita akan jelaskan bahwasanya ISIS itu adalah pemahaman bukan penampilan. Kemudian ciri mereka yang keempat, ciri orang-orang Khawarij yang juga memiliki kesamaan dengan orang-orang ISIS yang ada pada saat ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yaquluna min khairi qaulil bariyah. Yaquluna min khairi qaulil bariyah. Mereka mengucapkan perkataan yang sangat baik, yang sangat indah. Kalau kita lihat, mereka sering menggembar-gemborkan bahwasanya mereka adalah orang-orang yang menjunjung tinggi syariat Allah. Mereka ingin menegakkan daulah Islamiyah di bumi Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tertipu, yang tidak tertipu dengan slogan yang seperti ini? Kita semua ingin menegakkan daulah Islamiyah, tegaknya syariat Allah.
di bumi Allah Subhanahu wa taala, dan itu yang didengung-dengungkan, itu yang dikuar-kuarkan oleh orang-orang ISIS di slogan-slogan mereka. Mereka mengatakan bahwasanya kami melakukan semua ini untuk menegakkan daulah Islamiyah. Dari zaman dahulu mereka selalu sama. Kemudian ciri yang berikutnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yaqtuluna ahlal Islam wa yada'una ahlal awthan. Mereka membunuh orang-orang Islam serta membiarkan orang-orang kafir. Orang-orang Khawarij dahulu yang mereka perangi adalah para sahabat, yang mereka halalkan darahnya adalah para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in, yang para sahabat telah dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, telah diberikan rekomendasi oleh Nabi alaihi salatu wassalam di dalam banyak hadis-hadis beliau. Orang-orang seperti inilah yang mereka perangi. Orang-orang seperti inilah yang mereka halalkan darahnya oleh orang-orang Khawarij di zaman para sahabat dahulu. Begitu pula oleh orang-orang ISIS pada saat ini, yang mereka sembelih. Ketika mereka sembelih, mereka mengatakan la ilaha illallah, dan yang orang yang disembelih pun mengatakan la ilaha illallah. Sama-sama kaum muslimin. Mereka halalkan darah kaum muslimin, padahal darah kaum muslimin sangat berharga di mata Allah Subhanahu wa taala, sangat berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi, Ibnu Majah dan Imam Nasa'i dengan sanad yang disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullahu taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la zawalud dunya, hancurnya dunia ini, hilangnya dunia ini, ahwanu indallah, lebih ringan di sisi Allah Subhanahu wa taala, min qatli rajulin muslim, daripada membunuh seorang muslim. Lebih ringan di sisi Allah Subhanahu wa taala hancurnya dunia ini daripada menumpahkan darah seorang muslim. Bahkan di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi dengan sanad yang disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih menegaskan lagi. Beliau mengatakan, "Lau anna ahlas samai wal ardi", seandainya seluruh makhluk yang ada di langit dan di bumi, ishtaraku fi dami mu'minin, mereka sepakat untuk menumpahkan darah seorang mukmin, la adkhalahumullahu an-nar, niscaya Allah akan memasukkan mereka semua ke dalam neraka jahanam. Saking mulianya darah seorang muslim. Ini yang mereka tumpahkan. Nyawa-nyawa kaum muslimin mereka habisi, sedangkan orang-orang kafir mereka biarkan. Darah itu adalah sangat-sangat berharga di mata Allah Subhanahu wa taala. Bahkan hal yang pertama kali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, yang akan diputuskan, yang akan disidang oleh Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat adalah masalah darah, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna awwala ma yuqda yaumal qiyamati fid dima", sesungguhnya hal yang pertama kali akan diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang akan disidang oleh Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat adalah masalah darah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menegaskan di dalam khutbah beliau di dalam haji yang terakhir yang beliau lakukan, yaitu Hajjatul Wada', beliau dengan lantang mengatakan, "Inna dima'akum", sesungguhnya darah-darah kalian, wa amwalakum, dan harta-harta kalian, wa a'radakum, dan kehormatan-kehormatan kalian, haramun alaikum, haram untuk kalian ganggu satu dengan yang lainnya. Darah itu sangat berharga, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Darah seorang muslim, seorang mukmin sangat-sangat bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangankan nyawa seorang muslim, nyawa orang kafir zimmi, orang kafir yang dia berada di bawah lindungan negeri Islam, seperti turis-turis yang masuk ke negara kita ini, mereka adalah kafir zimmi, yaitu kafir, orang kafir yang telah diberikan perlindungan oleh negara kita. Orang-orang seperti ini tidak boleh kita ganggu gugat. Orang kafir seperti ini tidak boleh untuk kita ganggu. Bahkan Nabi alaihi salatu wasallam bersabda dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man qatala mu'ahadan aw dhimmiyan", siapa yang membunuh orang kafir mu'ahad,
yaitu negara kafir yang memiliki perjanjian dengan negeri Islam, atau orang kafir yang berada di bawah naungan negeri Islam, lam yarah raihatal jannah, maka orang yang membunuh tersebut tidak akan bisa mencium aroma surga. Fa inna rihaha la yujadu min masirati 40 sanah, padahal aroma surga bisa tercium dari jarak 40 tahun perjalanan. Tetapi orang yang membunuh orang kafir seperti ini tidak akan bisa mencium aroma surga. Ini orang kafir, bagaimana dengan darah umat Islam yang mereka tumpahkan? Mereka melakukan kerusuhan, mereka melakukan kekacauan, melakukan bom bunuh diri di sana sini, menghancurkan gedung-gedung, dan mereka mengatasnamakan bahwasanya mereka adalah para penjihad. Hakikatnya mereka adalah para penjahat, bukan para penjihad. Mereka adalah para kriminal yang harus dimusnahkan dari atas muka bumi ini. Sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wasalam, la in adraktuhum la aqtulannahum qatla 'ad, apabila aku berjumpa dengan mereka, aku akan basmi mereka sebagaimana Allah Subhanahu wa taala membasmi orang-orang 'Ad. Jadi mereka melakukan pengoboman bunuh diri di sana sini. Ketika mereka melakukan pengoboman bunuh diri, mereka sudah melakukan 3 dosa besar. Yang pertama, mereka membuat kekacauan, menebarkan ketakutan di tengah-tengah kaum muslimin, menebarkan ketakutan di tengah-tengah masyarakat, dan ini dosa yang sangat besar. Bahkan Nabi SAW bersabda dalam hadis sahih yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, laisa minna man yahmilu silaha alaina, bukan termasuk golonganku orang yang membawa senjata kepada kami, artinya orang yang menakut-nakuti umat ini, bukan termasuk golonganku, kata Nabi alaihi salatu wasallam. Orang yang menebarkan ketakutan, yang menebarkan kerusuhan di tengah-tengah umat, bukanlah termasuk golongan Nabi alaihi salatu wasallam. Ini dosa pertama yang mereka lakukan. Dosa kedua yang mereka lakukan adalah dosa bunuh diri. Mereka melakukan bunuh diri, bom bunuh diri, kemudian membunuh diri mereka, juga membunuh orang lain. Padahal Nabi alaihi salatu wasalam bersabda di dalam hadis sahih yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah mengatakan, man qatala nafsahu bi syai'in fid dunya udziba bihi yaumal qiyamah, barang siapa yang membunuh dirinya dengan sesuatu di dunia ini, maka dia akan diazab, disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu tersebut nanti pada hari kiamat. Di dalam hadis yang lain yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man qatala nafsahu bihadidatin, barang siapa yang membunuh dirinya dengan pedang, dengan pisau, dengan besi, dengan senjata, fahadidatuhu fi yadihi yaumal qiyamah, maka senjata tersebut yang ia gunakan untuk membunuh dirinya dahulu di dunia, nanti pada hari kiamat akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Yatawajja'u biha batnahu, dia tusuk-tusuk perutnya dengan senjata tersebut, fi nari jahannam, di dalam neraka jahannam, khalidan mukhalladan fiha abada, dan dia kekal di dalam neraka jahannam. Wa man qatala nafsahu bisum, barang siapa yang membunuh dirinya dengan racun, yatahassahu fi nari jahannam khalidan mukhalladan fiha abada, maka dia akan diberikan racun oleh Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat di dalam neraka, dan dia kekal di dalamnya selama-lamanya. Wa man taradda min jabalin faqatala nafsahu, barang siapa yang membunuh dirinya dengan cara menjatuhkan dirinya dari gedung yang tinggi atau dari tempat yang tinggi, taradda fi nari jahannam khalidan mukhalladan fiha abada, maka dia nanti pada hari kiamat tidak akan henti-hentinya dia menjatuhkan dirinya dari tempat yang tinggi, disiksa oleh Allah sedemikian rupa sebagai balasan atas apa yang mereka lakukan dahulu di dunia. Jadi membunuh diri ini adalah dosa besar. Kemudian dosa ketiga yang mereka lakukan ketika mereka melakukan bom bunuh diri adalah mereka juga membunuh orang lain. Dan kita sudah sebutkan dalil-dalil tentang bagaimana haramnya atau tentang bagaimana mulianya kehormatan daripada darah seorang muslim. Dan Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam surah An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yaqtul mu'minan muta'ammida", barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, fajazauhu jahannam khalidan fiha, maka balasannya adalah neraka jahannam dan dia kekal di dalamnya. Wa ghadiballahu alaihi, dan Allah murka kepadanya. Wa la'anahu, dan Allah melaknatnya.
wa a'adda lahu 'adzaban 'azima, dan Allah mempersiapkan baginya azab yang pedih, azab yang besar di hari kiamat nanti. Jadi ini dia ciri yang berikutnya dari ciri orang-orang Khawarij yang mereka suka menghalalkan darah kaum muslimin, dan ini ditiru oleh orang-orang ISIS karena mereka adalah titisan, mereka adalah keturunan dari orang-orang Khawarij. Kemudian ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, kita mungkin bertanya-tanya, mengapa orang-orang ISIS ini yang mereka bunuh adalah umat Islam, bukan orang-orang kafir? Karena faktanya ketika negara Palestina diserang, mereka tidak pernah membela. Tidak ada di dalam sejarah semenjak terbentuknya kelompok ISIS ini, tidak pernah disebutkan bahwasanya mereka pernah pergi ke Palestina untuk membantu orang-orang yang kaum muslimin yang tertindas di sana. Tidak ada. Tidak ada sejarahnya mereka membantu orang-orang Palestina di sana, kemudian melawan orang-orang kafir yang menjajah umat Islam yang ada di Palestina. Tidak ada sejarahnya. Justru yang mereka bunuh, yang mereka lawan adalah umat Islam. Mungkin timbul pertanyaan di benak kita, mengapa yang mereka lawan itu umat Islam? Karena mereka menganggap kita murtad, karena kita tidak berbaiat kepada Abu Bakar al-Baghdadi yang merupakan pimpinan tertinggi mereka. Dan orang yang tidak berbaiat kepada pemimpin mereka, mereka katakan murtad. Umat Islam itu murtad. Di luar kelompok mereka, umat Islam itu murtad. Dan orang yang murtad lebih utama untuk diperangi daripada orang-orang kafir asli. Ini pendapat mereka. Sehingga yang mereka lawan, yang mereka bunuh, yang mereka hancurkan, yang mereka basmi adalah umat Islam. Dan tidak hanya dengan itu, mereka juga melakukan pembunuhan dengan cara yang paling keji. Paling keji, mereka membakar tahanan. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis sahih yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, Rasulullah mengatakan, la yu'adzibu bin nari illa rabbun nar. Tidak ada yang berhak menyiksa dengan menggunakan api kecuali Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang memiliki api. Akan tetapi orang-orang ISIS ini dengan kesombongan mereka dan kebrutalan mereka dan kekejaman mereka, mereka membakar para tahanan. Ini antum bisa saksikan di video-video yang mereka sebarkan untuk menebarkan ketakutan di tengah-tengah kaum muslimin. Kemudian ciri orang-orang Khawarij berikutnya yang juga tampak pada orang-orang ISIS, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqra'una al-Qur'ana la yujawizu hanajirahum. Mereka membaca Al-Quran, akan tetapi bacaan Al-Quran tersebut tidak sampai melewati tenggorokan mereka. Mereka sekali lagi, mereka kadang berdalil dengan ayat Al-Quran dan hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Jangan antum tertipu. Meskipun mereka berdalil dengan ayat-ayat Al-Quran, meskipun mereka berdalil dengan hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam, jangan antum tertipu. Karena mereka ketika berdalil dengan ayat Al-Quran, ketika mereka berdalil dengan hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam, mereka berdalil dengan ayat dan hadis tersebut dengan pemahaman yang salah untuk menghalalkan darah kaum muslimin. Dan ini mereka lakukan sejak zaman dahulu. Ketika mereka memberontak kepada Ali bin Abi Thalib, mereka mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib, ya Ali, inil hukmu illa lillah. Wahai Ali, sesungguhnya hukum itu hanya milik Allah. Dan kalimat yang mereka ucapkan ini adalah ayat Allah di dalam surat Yusuf. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, inil hukmu illa lillah. Tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Ini mereka baca di depan Ali bin Abi Thalib ketika mereka ingin memberontak. Akan tetapi Ali bin Abi Thalib yang paham akan tujuan mereka, bahwasanya mereka berdalil dengan pemahaman yang keliru, maka Ali bin Abi Thalib mengatakan, kalimatu haqqin urida biha batil. Yang kalian ucapkan ini adalah kebenaran, artinya ini firman Allah Subhanahu wa taala, walakin urida biha batil. Akan tetapi tujuan kalian itu adalah kebatilan, tujuan kalian itu adalah kejahatan, tujuan kalian itu adalah tidak dibenarkan oleh syariat ini. Inilah dia ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, tentang beberapa ciri yang disebutkan oleh para ulama yang mereka petik daripada ciri-ciri yang disebutkan oleh Nabi di dalam hadis beliau tentang ciri orang-orang Khawarij. Apabila kita cocokkan sekali lagi dengan ciri orang-orang ISIS yang ada pada saat ini, maka kita akan temukan kesamaan yang sangat jelas. Kemudian berikutnya ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, saya ingin mengulangi perkataan saya yang tadi, bahwasanya ISIS ini adalah pemahaman.
bukan penampilan. ISIS adalah pemahaman, bukan penampilan. Oleh karena itu para ulama sering mengatakan yang berhak untuk membahas tentang masalah ISIS ini adalah para ulama. Para ulama yang mereka dikenal keilmuan mereka karena mereka mengetahui paham orang-orang ISIS ini. Mereka yang berhak mengucapkannya. Adapun kita di tempat ini hanyalah penyambung lidah untuk menyampaikan apa yang telah ditetapkan oleh para ulama yang telah diakui keilmuan mereka oleh dunia. Jadi ISIS adalah pemahaman, bukan penampilan. Mereka boleh saja berjenggot. Mereka boleh saja memakai celana cingkrang. Akan tetapi tidak semua orang berjenggot lalu kita akan tuduh sebagai orang ISIS. Tidak semua orang yang celananya di atas mata kaki lantas kita akan katakan bahwasanya dia teroris. Apabila kita berhukum atau memiliki paradigma sudut pandang yang seperti ini, maka alangkah naifnya kita. Padahal dari dahulu kita sering mengatakan bahwasanya jangan kita menghukumi, jangan kita menghukumi sebuah buku dari covernya. Tetapi ketika kita berhadapan dengan masalah seperti ini, sering sekali kita menghukuminya dari penampilan saja. Sehingga yang terjadi adalah saudara-saudara kita kaum muslimin yang mereka berjenggot, dan jenggot itu adalah sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis sahih, khaliful yahuda wal majus, selisihilah orang-orang Yahudi dan orang-orang Majusi. Auful liha, peliharalah jenggot kalian. Peliharalah jenggot kalian, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Ini perintah Nabi alaihi salatu wassalam. Dan semua sahabat mereka semua berjenggot. Bahkan Nabi Musa alaihi salatu wassalam berjenggot, sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran surat Thaha. Atau afwan, Nabi Harun alaihi salam dia berjenggot, sebagaimana disebutkan di dalam surat Thaha. Ketika Nabi Musa pergi ke Bukit Tursina, selama 40 hari beliau di sana bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tatkala beliau pulang ternyata umat beliau kembali menyembah patung yang saat itu adalah patung sapi. Padahal umat beliau itu beliau titipkan kepada saudara beliau yaitu Nabi Harun. Maka Nabi Musa pun marah, kemudian dia pegang jenggot Nabi Harun, sehingga Nabi Harun mengatakan, ya bana akhi la ta'khudh bi lihyati, wahai saudaraku jangan engkau pegang jenggotku, kata Nabi Harun. Nabi Harun berjenggot, apakah Nabi Harun teroris? Jadi jangan, ya, dalam masalah besar seperti ini jangan kita begitu naif menghukumi seseorang dari penampilan. Masalah seperti ini adalah kita harus kembali kepada para ulama, di mana mereka sudah menegaskan bahwa ISIS ini adalah pemahaman, bukan penampilan. Kemudian berikutnya yang ingin saya sampaikan, yang terakhir, sekali lagi yang mereka rekrut adalah anak-anak muda. Yang paling banyak mereka rekrut adalah anak-anak muda, karena mereka membutuhkan kekuatan untuk berperang. Adapun orang-orang tua yang sudah lembek, maaf, ini mereka sudah tidak butuhkan lagi, ya. Jadi anak-anak muda ini yang mereka jadikan sasaran. Oleh karena itu kepada para orang tua, jagalah keluarga anda, jaga diri anda dan jaga keluarga anda, khususnya anak-anak anda. Sudah sangat banyak, ya, di berbagai dunia, di berbagai belahan negeri ini atau di berbagai belahan dunia yang lainnya, banyak sekali anak-anak muda yang masuk ke dalam perangkap mereka. Bahkan kemarin diberitakan di Suriah ada seorang anak muda yang masuk ke perangkap ISIS ini. Dia menjadi anggota ISIS ini. Ketika ibunya menyuruhnya untuk keluar dari ajaran ISIS ini, dia membunuh ibunya di publik, di hadapan orang banyak. Subhanallah, dia bunuh ibunya, orang tuanya sendiri, di hadapan orang banyak. Ini diberitakan, sudah ramai beritanya di koran-koran, di media-media sudah disebarkan. Anak muda, saking begitu terpengaruhnya dia, ketika disuruh keluar oleh ibu kandungnya, dia bunuh ibu kandungnya di depan orang banyak. Ini di Suriah. Oleh karena itu jaga anak-anak anda, tanggung jawab anda. Allah Subhanahu wa taala akan bertanya kepada anda. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari Muslim, kullukum ra'in, semua kalian adalah pemimpin, penanggung jawab.
wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyatihi, dan kalian semua akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat tentang apa yang ia pimpin ini. War-rajulu ra'in fi ahli baitihi, dan seorang laki-laki dia adalah pemimpin di dalam keluarganya, yang memimpin istrinya dan anaknya. Wa huwa mas'ulun ar-ra'iyatihi, dan dia akan ditanya oleh Allah bagaimana ia menjaga dan memimpin keluarganya itu. Jadi jaga keluarga Anda dari pemahaman yang sangat berbahaya ini, pemahaman radikalisme, terorisme, yang semua para ulama sepakat mengatakan bahwasanya terorisme dan radikalisme adalah pemahaman yang sesat dan menyesatkan, yang tidak diterima oleh akal, apalagi oleh agama Islam ini. Islam berlepas diri dari ISIS ini. Islam berlepas diri dari segala macam tindak terorisme dan radikalisme. Oleh karena itu, Syekh Abdul Muhsin bin Abbad Al-Badr dan ulama-ulama yang lainnya, beliau mengatakan, saya tidak menerima apabila kita mengatakan bahwasanya ISIS ini kepanjangannya adalah Islamic State, yaitu daulah Islam. Saya tidak menerima, kata beliau. Lebih baik kita menamakannya daulah Daishiyah, yaitu daulah ISIS, bukan daulah Islamiyah, karena Islam tidak pernah mengajarkan hal-hal seperti itu. Jadi inilah dia mungkin yang dapat saya sampaikan pada malam yang berbahagia ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa memberikan pencerahan bagi kita semua, meskipun tentunya ini masih jauh ya dari apa yang kita harapkan untuk membuka pandangan kita. Akan tetapi sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama, ma la yudrak kulluhu la yutrak julluhu. Apa yang tidak bisa kita selesaikan semuanya, atau apa yang tidak bisa kita dapatkan semuanya, maka jangan kita tinggalkan semuanya, kita ambil separuh. Semoga apa yang saya sampaikan ini memberikan pemahaman kepada kita bahwasanya ISIS ini adalah ajaran yang berbahaya, yang kita harus membentengi diri dan keluarga kita darinya. Dan semoga ini juga menjadi motivasi bagi kita untuk selalu menuntut ilmu, agar kita bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik. Baik. Di sini ada pertanyaan, ya. Jika ada orang yang mengatakan atau memanggil kita dengan sebutan Wahabi, apa yang harus kita lakukan? Apa atau siapa Wahabi itu? Yang pertama yang harus kita pahami di sini adalah siapa yang dimaksud dengan Wahabi. Dahulu ada salah seorang yang bernama Muhammad bin Abdul Wahhab. Beliau berdakwah di negeri Arab ketika banyaknya terjadi kesyirikan dan penyimpangan di dalam masalah agama. Maka beliau berdakwah untuk membasmi berbagai macam kesyirikan dan membasmi berbagai macam penyimpangan-penyimpangan di dalam agama. Akan tetapi beberapa tokoh yang ada pada saat itu, tokoh-tokoh yang mereka diagung-agungkan oleh pengikut mereka, mereka disikapi dengan sikap gulu berlebih-lebihan oleh pengikut mereka. Bahkan mereka ada yang diberikan hak yang seharusnya mereka tidak dapatkan. Itu adalah hak Rasul alaihi salatu wassalam, bahkan itu adalah hak Allah. Akan tetapi pengikut mereka saking gulunya kepada mereka, mereka memuliakan atau mereka menyanjung tokoh-tokoh tersebut dengan sikap yang berlebihan seperti ini. Maka sikap yang seperti inilah yang ditentang oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Sikap gulu seperti ini, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala telah melarang kita dari sikap gulu, sikap berlebih-lebihan. Dalam hal apapun yang namanya berlebih-lebihan itu tidak baik. Orang makan kalau berlebih-lebihan juga tidak baik. Yang namanya berlebih-lebihan itu semuanya tidak baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nisa ayat yang ke-171. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum." Wahai ahlul kitab,
jangan kalian gulu di dalam agama kalian. Kemudian Nabi SAW juga bersabda di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Nasa'i dengan sanad yang sahih. Nabi SAW mengatakan, "Iyyakum wal guluwa fid din." Hati-hatilah kalian dari sikap gulu berlebih-lebihan di dalam masalah agama. Fa innama halaka man kana qablakum bil gulu. Karena binasanya dan hancurnya umat-umat sebelum kalian disebabkan adalah karena sikap gulu dan berlebih-lebihan mereka. Ini yang ditentang oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Sehingga para tokoh ini pun, tokoh-tokoh ini, mereka khawatir dengan posisi mereka. Apabila disebarkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bahwasanya sikap seperti ini tidak baik, maka mereka akan kehilangan pengagungan seperti ini. Akhirnya mereka pun mulai menyebarkan fitnah-fitnah tentang Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Mereka mengatakan ini adalah ajaran Wahabi, dan Wahabi itu adalah mazhab yang kelima selain daripada mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Dan ini adalah kedustaan. Kenapa? Karena Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mazhab beliau adalah mazhab Hambali. Bagaimana mungkin akan dikatakan bahwasanya beliau menciptakan mazhab yang baru sedangkan mazhab beliau adalah mazhab Hambali? Jadi ini tidak benar. Tuduhan yang mengatakan bahwasanya Wahabi ini ajaran yang sesat tidak benar. Kemudian apabila ada orang yang mengatakan kepada kita, memanggil kita dengan sebutan Wahabi, maka kita bersabar ya. Kita bersabar. Dan sadarlah ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita tidak lebih baik dari Nabi alaihi salatu wassalam. Harus kita camkan dan yakini ini. Kita tidak lebih baik dari Nabi alaihi salatu wassalam. Dahulu Nabi ketika beliau berdakwah, apa panggilannya? Yang didatangkan atau yang diucapkan oleh orang-orang kafir Quraisy, majnun, engkau gila, kahin, tukang dukun, syair, penyair gila. Ini panggilan kepada Nabi alaihi salatu wassalam, manusia yang paling mulia. Bahkan ulama menurut pendapat yang sahih, beliau adalah lebih mulia daripada malaikat Jibril. Beliau adalah makhluk Allah yang paling mulia secara mutlak. Meskipun demikian ketika beliau berdakwah, beliau digelari dengan gelar-gelar yang seharusnya tidak beliau dapatkan. Beliau dipanggil gila, tukang dukun dan seterusnya. Apakah Anda lebih baik dari Nabi? Tidak. Kita tidak lebih baik dari Nabi. Maka bersabarlah. Nabi SAW ketika dipanggil seperti itu, beliau bersabar. Dan ingat, cacian-cacian seperti itu tidak akan merobek pakaian kita. Ya. Orang mengatakan kita ini, apakah pakaian Anda robek? Lantas dia mengatakan, Wahabi, apakah topi Anda robek? Jubah Anda robek? Tidak. Sekedar panggilan. Sekedar panggilan. Dan seharusnya antum bangga. Kenapa? Karena Al-Wahhab itu adalah salah satu nama Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah, "Innaka antal Wahhab." Sesungguhnya engkau adalah Al-Wahhab yang Maha memberikan nikmat. Maka orang-orang memanggil kita Wahabi, artinya dia menisbatkan kita kepada Allah, seolah-olah dia mengatakan engkau adalah hamba Allah. Dan ini adalah panggilan yang paling mulia. Panggilan yang paling mulia. Wallahu taala a'lam. Baik. Ustaz, bisa dijelaskan tentang rangkaian bom Sarinah? Ini harusnya antum tanyakan sama Polri ya, sama polisi ini. Antum tanyakan, karena saya tidak di TKP saat itu. Ya, saya tidak di TKP dan alhamdulillah dengan kita tidak di TKP berarti kita masih diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, antum bisa tanyakan sama aparat kalau yang ini ya. Dan kita sama-sama mengutuk pelaku yang menyebabkan kerusuhan seperti ini. Apakah ada tokoh ISIS di Indonesia? Ini juga antum bisa tanyakan sama aparat yang mereka lebih tahu. Apakah mereka menamai diri mereka dengan nama yang lain? Wallahu taala alam ya. Wallahu taala alam. Saya di sini hanya menjelaskan tentang pemahaman mereka ya. Adapun tentang tokoh-tokoh mereka siapa? Wallahu taala alam. Antum bisa tanyakan kepada ustaz-ustaz yang lain yang lebih paham dalam masalah tentang seluk-beluk mereka di negara kita ini. Saya di sini hanya menyampaikan tentang pemahaman mereka, bagaimana kesamaan mereka dengan orang-orang Khawarij yang dikecam dahulu oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Wallahu taala alam. Apakah sama pemahaman ISIS dengan pemahaman Syiah?
Kalau yang antum maksud dengan pemahaman ISIS, dengan pemahaman Syiah dalam masalah radikalisme, mereka sama-sama radikalisme. Mereka sama-sama radikalisme. Karena banyak sekali di dalam kitab-kitab orang-orang Syiah Ar-Rafidhah, di mana mereka membawakan riwayat-riwayat dari imam-imam mereka yang menghalalkan darah orang-orang atau kaum muslimin di luar kelompok mereka. Ada sebuah riwayat yang disebutkan oleh Muhammad Al-Kulaini ya, di dalam kitabnya Al-Kafi. Dia membawakan riwayat dusta dari imam mereka, bahwasanya suatu ketika imam mereka ditanya, "Ara'aitan nawasib?" Wahai imam, bagaimana menurutmu tentang an-nawasib? Ini istilah mereka terhadap kaum muslimin yang di luar pemahaman mereka. Mereka memanggil kita dengan istilah an-nawasib ya. Semua orang-orang yang tidak berpaham Syiah, maka menurut orang Syiah itu namanya an-nawasib. Bagaimana menurutmu tentang an-nawasib? Antum perhatikan jawaban imam mereka. Imam mereka mengatakan halalud dami wal mal. Darahnya halal dan hartanya halal. Darahnya halal dan hartanya halal. Kemudian imamnya mengatakan walakin attaqi alaika, akan tetapi aku pesankan kepadamu alla yaqtulahu alaniyatan, jangan engkau bunuh dia terang-terangan. Jangan engkau bunuh dia terang-terangan. Apabila engkau sanggup atau mampu untuk menenggelamkan dia atau menjatuhkan tembok kepada mereka lantas mereka mati, faf'al, maka lakukanlah itu, jangan terang-terangan. Jadi dia juga menghalalkan, orang-orang Syiah ini menghalalkan darah-darah kaum muslimin. Dan Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, salah seorang ulama dalam madhab Syafi'i, Al-Imam Ibnu Katsir, beliau adalah ulama tafsir yang memiliki kitab yang sangat terkenal, Tafsir Ibnu Katsir. Di samping itu beliau juga adalah seorang ahli sejarah, dan kitab sejarah yang beliau tulis yang sangat terkenal adalah Al-Bidayah wan Nihayah, dan sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Di dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah, beliau menjelaskan bagaimana sejarah kelam, sejarah hitam orang-orang Syiah Rafidhah, yang mana mereka membantai kaum muslimin dari satu masa ke masa. Bahkan kata beliau, yang menjadi jembatan masuknya orang-orang Mongolia ke negeri Irak pada saat itu, kemudian orang-orang Mongolia ini membantai para ulama yang ada di negeri Irak, yang menjadi atau yang memasukkan mereka ke sana adalah orang Syiah Rafidhah. Jadi kalau antum yang antum maksudkan di sini adalah sama di dalam masalah radikalisme dan terorisme, maka mereka sama. Kita harus waspada ya. Kita harus waspada. Sebagaimana kita waspada terhadap ajaran ISIS ini, kita juga harus waspada terhadap ajaran Syiah Rafidhah ini. Karena mereka juga mencela para sahabat, dan bahkan mereka mencela Ummul Mukminin, ibunya kaum mukminin. Mereka mengatakan Aisyah dan Hafsah itu mereka mengatakan Aisyah itu penzina. Mereka mengatakan Aisyah itu penzina. Padahal dalam hadis sahih yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam kitab sahih mereka, ketika Rasulullah ditanya, "Man ahabbun nasi ilaika?" Ya Rasulullah, siapa manusia yang paling engkau cintai? Maka Rasulullah mengatakan Aisyah, Aisyah istriku. Thumma man? Kemudian siapa? Kemudian Rasulullah mengatakan thumma abuha, kemudian ayahnya. Ini dua manusia yang paling aku cintai, kata Nabi. Akan tetapi menurut orang Syiah, Aisyah adalah penzina, seorang pelacur, kata mereka. Sedangkan ayahnya adalah kafir mukhalladun finnar, orang kafir yang kekal di dalam neraka. Apabila ibu anda dicela oleh orang, dikatakan ibu anda adalah pelacur, anda tidak akan pernah menerimanya. Demi Allah, anda tidak akan menerimanya. Bagaimana apabila itu adalah istri Nabi alaihi salatu wassalam? Istri Nabi alaihi salatu wassalam, Rasul yang paling mulia. Bagaimana mungkin seorang Rasul yang paling mulia akan memiliki istri seorang pelacur? Oleh karena itu Imam Malik bin Anas, beliau mengatakan, ketika orang-orang Syiah mencela para sahabat, atau ketika orang-orang Syiah mencela istri-istri Nabi, hakikatnya mereka ingin mencela Nabi alaihi salatu wassalam. Akan tetapi apabila mereka langsung mencela Nabi, maka akan terlalu ketahuan, mereka akan terlalu tampak kesesatan mereka. Akhirnya mereka mencela para sahabat dan mencela istri-istri Nabi alaihi salatu wassalam. Wallahu ta'ala a'lam. Apakah yang membunuh teroris Sarinah adalah zalim? Tidak. Tidak. Yang membunuh orang-orang menebarkan radikalisme dan terorisme, para aparat kita harus doakan mereka agar senantiasa dilindungi oleh Allah.
Para aparat kita adalah para pejuang, ya. Para pejuang. Nabi SAW dalam hadis yang saya bacakan tadi, Nabi katakan, syarru qatla tahta adimis sama. Apabila orang-orang yang menyebarkan terorisme dan radikalisme ini mati, maka mereka adalah bangkai yang paling jelek di bawah kolong langit. Wa khairu qatla man qataluhu. Dan sebaik-baik orang yang mati adalah orang yang mati di tangan mereka. Jadi artinya apabila ada aparat kita yang gugur ketika melawan radikalisme dan terorisme, kata Rasulullah, mereka adalah orang-orang yang paling baik. Jadi tidak, para aparat kita tidak zalim ketika melawan orang-orang radikalisme dan terorisme. Justru kita harus doakan mereka. Para aparat kita doakan agar Allah senantiasa menjaga mereka. Dan Nabi SAW bersabda, "Man qatala duna nafsihi fahuwa syahid." Barang siapa yang mati ketika dia membela dirinya, maka dia mati syahid. Orang-orang yang melakukan pengeboman ini tentunya dia ingin membunuh jiwa-jiwa kaum muslimin. Maka orang-orang yang melakukan pembelaan, yang membela dirinya, apabila mati, maka mereka insyaAllah mati syahid. Dituliskan atau dicatatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bagi mereka bahwa mereka mati syahid. Wallahu ta'ala alam. Ya, baik. Apakah kita boleh bercukur botak, sedangkan salah satu ciri orang-orang Khawarij adalah berambut botak? Saya tidak tahu ini dalam hadis apa disebutkan. Ya. Antum bisa tanyakan sama ustaz yang lain, mungkin saya belum temukan hadisnya, mungkin sudah ditemukan oleh ustaz lain. Tapi selama ini, bahkan di kitab yang saya bacakan tadi, yang saya menukil darinya, yaitu kitab Haqiqatu Da'ish, tentang hakikat ISIS, tentang hakikat orang-orang Khawarij, tidak ada ciri-ciri botak ini. Wallahu ta'ala alam, antum bisa tanyakan sama orang lain, ya. Apakah bendera ISIS adalah bendera yang sudah disabdakan oleh Nabi? Bisa jadi, karena bendera mereka itu tertulis La ilaha illallah. Ini adalah kalimat yang baik, tidak ada ilah yang berhak diibadahi selain Allah. Dan memang orang-orang Khawarij selalu menjadi tameng, menjadi topeng mereka itu adalah kalimat-kalimat yang baik. Yaquluna min khairi qaulil bariyah. Mereka mengucapkan, mendengung-dengungkan, menggembar-gemborkan kalimat yang paling baik. Dan kalimat la ilaha illallah adalah kalimat yang paling baik. Nabi SAW bersabda, afdaludz dzikri la ilaha illallah. Zikir yang paling afdal adalah la ilaha illallah. Bisa jadi. Dalam kisah tadi disebutkan bahwasanya seorang anak membunuh ibunya hanya karena si ibu melarang masuk ISIS. Bagaimana pertanggungan jawaban orang tua pada Allah, padahal si anak salah memilih kawan? Apabila orang tua tidak mendidik anaknya, maka dia akan bertanggung jawab nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apabila ia tidak mendidik anaknya, dia tidak melarang anaknya, dia membiarkan anaknya memilih jalan yang salah ini, maka dia akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apabila orang tua tersebut sudah melarang anaknya, menasihati anaknya, akan tetapi si anak tersebut ngeyel dan memilih jalan kesesatan, maka insyaallah orang tuanya telah berlepas diri. InsyaAllah orang tuanya telah berlepas diri. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah At-Taghabun, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Mereka sudah semaksimal mungkin. Kita harus berhusnuzon kepada ibu ini, ya. Dia insyaallah sudah dengan berbagai macam cara untuk menasihati anaknya, akan tetapi karena anak ini tidak diberikan hidayah oleh Allah, maka insyaallah, ya, orang tua apabila sudah memberikan nasihat kepada anaknya, maka orang tua tersebut berlepas diri daripada anaknya. Wallahu ta'ala alam. Apakah melakukan dosa besar meninggalkan salat dapat mengeluarkan seorang muslim dari Islam? Di sini ada perincian dari para ulama tentang masalah meninggalkan salat. Ada perincian di antara para ulama. Yang pertama, apabila seseorang meninggalkan salat karena dia meyakini bahwasanya salat yang 5 waktu itu tidak wajib, dia mengatakan salat ini tidak wajib, akhirnya dia meninggalkan salat, maka dia kafirun bil ijma', dia kafir menurut kesepakatan para ulama, tidak ada khilaf. Ini dinukilkan oleh banyak para ulama.
Di antaranya oleh Al-Imam Al-Zahabi, salah seorang ulama Syafi'i, di dalam kitabnya Al-Kabair tentang kumpulan dosa-dosa besar. Beliau mengatakan apabila dia mengingkari kewajiban salat yang 5 waktu, maka dia kafir bil ijma' menurut kesepakatan para ulama. Akan tetapi apabila dia meninggalkan salat karena malas-malasan, tetapi di dalam hatinya masih ada keyakinan bahwa salat yang 5 waktu ini wajib, maka di sini ada khilaf di antara para ulama. Sebagian mengatakan dia kafir, sebagian mengatakan tidak selama dia meyakini kewajibannya. Dan wallahu taala alam, ya, saya pribadi lebih condong kepada pendapat yang mengatakan bahwasanya apabila dia masih meyakini kewajiban salat, maka dia tidak kafir, akan tetapi dia melakukan dosa yang sangat besar. Kenapa? Karena salat itu adalah tiang agama. Sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi dengan sanadnya yang disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu taala, Rasulullah mengatakan, "Ra'sul amril Islam", bahwasanya pokok dari segala urusan itu adalah Islam. Wa amuduhu shalah, dan tiangnya adalah salat. Wa dzirwatu sanamihil jihad, sedangkan puncaknya adalah jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Antum bisa bayangkan ya, masjid yang besar ini kalau tidak ada tiangnya dia tidak akan bisa berdiri. Begitu pula dengan agama ini, ya. Oleh karena itu, orang yang meninggalkan salat meskipun ia masih berkeyakinan bahwasanya salat itu wajib, maka dia tidak kafir menurut pendapat yang kuat, akan tetapi dia melakukan dosa yang sangat dan sangat besar. Wallahu taala alam. Apakah firqah-firqah dalam Islam bisa bersatu? Iya, apabila mereka menyatukan akidah mereka. Mereka akan bisa bersatu. Akan tetapi tentunya ini adalah hal yang mustahil, ya. Untuk menyatunya 72 kelompok itu adalah mustahil. Kenapa? Karena Rasulullah sudah mengatakan bahwasanya akan terpecah menjadi 72 atau 73. Dan ini kata para ulama sunnatullah, sudah ketentuan Allah. Sudah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi di sini harus kita pahami. Ketika Rasulullah mengatakan 72 terancam neraka dan 1 yang masuk surga, bukan berarti kita memponis bahwasanya 72 ini wajib masuk neraka, bukan. Kita tidak memponis mereka bahwasanya mereka wajib masuk neraka, tidak. Kata para ulama, hadis-hadis yang seperti ini adalah hadis ancaman. Hadithul wa'id, hadis ancaman. Apa yang dimaksud dengan hadis ancaman? Hadis ancaman itu bisa saja Allah Subhanahu wa taala memasukkan mereka ke dalam neraka sebagaimana disebutkan dalam hadis, bisa juga Allah Subhanahu wa taala memaafkan mereka. Tahtal masyiah, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Mereka hanya diancam. Yang namanya orang diancam bisa jadi terjadi, bisa juga tidak, ya. Misalnya ada orang mengancam antum, "Saya akan bunuh kamu." Bisa jadi dia membunuh antum, bisa juga tidak. Ya, begitu pula dengan hadis ini. Mereka terancam dengan neraka, bisa jadi mereka masuk neraka seperti yang disabdakan, bisa jadi juga mereka dimaafkan oleh Allah. Jadi salah apabila kita mengatakan mereka wajib masuk neraka, tidak. Siapa kita yang berani memutuskan mendahului keputusan Allah Subhanahu wa taala? Wallahu taala alam. Kita cukup. Jadi saya cukupkan sampai di sini, ya. Ya, ini sudah larut malam, ya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada kebenaran maka itu semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada kesalahan maka itu datang dari syaitan dan dari saya pribadi karena keterbatasan ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita semua. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.